Halo guys, baik again di channel gue Eri88. Em, Ini minggu pertama setelah Lebaran ya. Jadi buat teman-teman selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal kebaikan kita diterima ya kemarin nih, setelah 1 bulan penuh berpuasa. Dan gue pribadi atas nama Eri mohon bukan itu maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi kalau kata orang-orang, mulai dari nol lagi. Oke, hari ini kita mau riding. Hari ini gue mau riding bareng sama anak-anak TBRTEP. Cuman gak banyak karena emang mungkin masih pada ini, masih pada apa, dalam suasana lebaran gitu. Mungkin masih ada yang di rumah keluarganya atau di rumah neneknya gitu kan. Karena banyak, beberapa ada, nggak banyak sih, lumayan ada beberapa temen gue yang memang tetap mudik gitu. Jadi masih agak sepi kayaknya Jakarta nih gitu. Kita janjian di Bulungan. Kita langsung ke Bulungan aja. Cuman tadi pas mau berangkat gue pikir-pikir ya sekalian gitu kan, gue mau bikin konten onboard review. Oke, set. Mungkin lu udah bisa lihat di thumbnail apa yang mau gue bahas. Yes, gue pengen bahas jaket riding yang sekarang lagi gue pakai nih, RSJ 318. Sebenarnya RSJ 318 ini udah punya penerus ya, udah ada penerusnya, yaitu RSJ 332. Kalau dilihat sekilas memang perubahannya nggak terlalu banyak gitu, cuman di grafisnya aja agak beda, sama di beberapa varian warnanya juga beda. Tapi sebenarnya 332 itu berubahnya lumayan drastis. Jadi kalau kita bicara masalah improvement dari RSJ sendiri, itu sebenarnya banyak yang berubah, bro. Improvementnya sangat memakai gitu. Gue malah lebih seneng sama suatu produk yang ketika melakukan improvement tuh terasa gitu perubahannya. Kayak di RSJ 318 yang gue pakai ini kan, emang dia basicnya udah full protektor ya. Ada chest, terus shoulder, elbow, back protector gitu, komplit full. Tapi untuk bagian chest, shoulder sama elbow-nya itu CE certified-nya masih level 1. Dia masih yang hard protector gitu. Nah, kalau di 332 itu dia udah pakai CE level 2. Jadi dari segi proteksi lebih mumpuni ketimbang yang 318 ini. Jadi apa ya, berguna banget lah improvementnya gitu. Bukan improvement gimmick yang ganti motif apa segala macam ya. Nah, cuman kalau kita balik lagi ke RSJ 318 yang gue pakai ini,
Untuk bagian chest, shoulder sama elbow-nya masih di level 1. Cuman untuk yang gue pakai nih, bagian chest-nya udah gue ganti sama yang di level 2. Dia dijual terpisah gitu, lu bisa upgrade protektornya. Dan karena dia universal, dalam artian universal bisa ke semua jaket RSIG. Jadi kalau lu beli satu chest protector yang model kayak gue beli ini, lu bisa pasang di jaket RSIG tipe apa aja yang lu punya, selama dudukannya sama gitu, bisa lu pakai. Oke, kalau untuk dari model sendiri ya, dari model jaketnya, gue udah yakin banget kalau RSC 318 atau 332 ini ya, itu dia sport oriented. Terasa banget sport oriented karena fitmentnya tuh slim fit gitu. Bener-bener bagian tangannya, bagian lingkar dada, lingkar pinggang tuh bener-bener fit gitu, lepas. Nah, kalau misalkan lo mau pakai jaket kayak gini, gue saranin pakai arm cover atau pakai base layer, karena kalau keringetan gue yakin bakal susah buat pasang lepas jaketnya gitu, karena lepas banget fittingannya gitu kan. Terus untuk material, jaket ini bisa dibilang hampir 70% itu mesh bahannya. Karena kalau lu lihat sendiri di depan ini meshnya penuh, di belakang hampir 80%-nya itu bahannya mesh, tangan bagian dalam sini juga mesh. Jadi kalau buat riding dalam kota kayak lu San Mori gitu-gitu aja sih masih, gue yakin ini jaket masih oke banget lah gitu. Karena ya itu tadi, airflow-nya bagus. Cuman kalau misalkan lu pakai buat daily yang notabene jalanan macet gitu ya gue sih nggak bisa expect lu nggak bakal keringetan gitu, nggak mungkin, lu pasti keringetan tetap walaupun ini jaket airflow-nya oke. Tapi yang namanya macet kan nggak ada airflow-nya gitu kan, pasti tetap gerah. Terus kenapa gue bilang ini sport oriented, karena bagian kerahnya tuh pendek gitu, nggak tinggi. Biasanya kalau jaket-jaket touring, jaket-jaket crossover gitu-gitu ya, dia kerahnya tuh rada tinggi karena buat nutupin bagian leher kan. Nah kalau sport kan enggak, rata-rata jaket-jaket sport itu bagian kerahnya rendah supaya artikulasi lu masih bagus banget. Kayak misalkan di bagian punggung itu dia udah pakai flex zone. Kalau RSC 318 ini ada flex zone-nya, terus di bagian elbow juga ada flex zone-nya. Kalau lu nggak tahu, flex zone tuh kayak kalau lu lihat wearpack MotoGP ya, itu di bagian pinggang tuh ada bahan yang lipat gitu. Nah itu flex zone, itu flex panel, sorry. Itu biasa disebut flex panel karena kan dia bisa melar gitu kan, biar gampang artikulasinya. Nah, jaket ini di bagian punggung sama elbow udah ada flex panelnya, jadi artikulasi lu masih oke, walaupun nih jaket emang super tight gitu ya, ketat lah gitu, ngepas banget, tapi artikulasi masih oke. Terus yang waktu itu udah pernah gue bilang, gue biasanya kalau pakai jaket RSJ 318 ini ditemeninnya sama glove gue yang RST 441 sorry, yang full leather ini, supaya lebih matching lah gitu, lebih nyambung aura sportnya ya kan. Terus apa lagi ya, jaket ini nggak waterproof yang pasti karena airflow-nya di mana-mana, bagian mesh di mana-mana, jadi udah pasti nggak waterproof. Jadi kalau misalkan lo orang yang nyari jaket waterproof ya 318 enggak gitu, salah. Cuman ya itu tadi, kalau misalkan lu emang jiwanya tuh sport banget, lu user motorsport ya, gua nggak ini sama CC ya,
mau cc 150, 250, 500, 700, 1000 gitu ya. Gue rasa masih fine-fine aja kalau lu pakai apa namanya, kalau lu pakai 318 ini ya fine-fine aja, karena emang orientasi lu ke sport gitu. Lu senang yang style-nya tuh sporty atau style itu yang ala-ala racing gitu ya. Ya gue rasa 318 nih ngejawab banget lah, karena dari material, dari desain, style itu terasa banget aura sport. Kayak lu lihat nih di bagian shoulder nih ada slidernya gitu di shoulder, bahan stainless ya kan, makin nguatin aura sportsnya lah gitu kan. Terus bahan polyesternya tuh dia lebih tebel ketimbang jaket-jaket yang kayak RSJ 320 yang anak-anak klub gua pakai, atau RSJ 331 gitu yang bahan polyesternya lebih tipis dari ini. Nah kalau dia ini agak tebal bahan polyesternya, jadi buat kalau situasi lu crash, sliding gitu, bahannya lebih tebal, yang pasti lebih safety, bisa ngelindungi lu lebih maksimal lah paling enggak. Apalagi ya, untuk harga, kalau bicara harga, kameranya terlalu ini nih, terlalu goyang-goyang ini karena gue pasangnya di spion kali ya, jadi aneh gitu goyang-goyang banget. Untuk harga gue waktu itu beli di Om Chris, kalau nggak salah harganya hampir 4 juta deh, karena ini mungkin waktu itu udah mau discontinue ya, udah mau keluar yang model 332, jadi jadi waktu gue beli jaket ini nggak lama kemudian keluar model baru gitu kan. Gue sempet agak nyesel sih, cuman ya udahlah masih sama ini. Ternyata pas gue tahu ya itu tadi, si level protectornya beda, yang 332 lebih bagus, cuman ya udahlah nggak masalah, gue juga pakainya bukan buat yang kebut-kebut banget. Cuman emang kalau gue pakai jaket ini ya gue ngerasa lebih safety aja gitu, karena kan full protector ya, terus materialnya lebih advance, jadi lebih pede aja gitu. Gue ngerasa kalau misalnya sih lu naik motor terus lu ngerasa kalau lu nih lebih terlindungi gitu kan, pasti lebih pede ya bawa motor gitu, lebih enjoy lah gitu kurang lebih. Jadi masih fine-fine aja. Oke, kurang lebih kayak gitu guys, on first review gua tingkat banget masalah RSJ 318. Jadi buat lu yang emang berjiwa sport gitu, anaknya racing style habis, ya gua rasa sih RSJ 318 ini bener-bener ngejawab keinginan lu ya gitu, karena dari segi desain, dari segi proteksi, ini emang sport banget lah, sport oriented banget. Oke, cukup sekian, terima kasih guys udah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like jika video ini bermanfaat, di share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu ada temennya yang lagi nyari jaket ya kan. Jadi cukup sekian, terima kasih sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan support terus channel gua, mudah-mudahan bisa terus menginspirasi para biker nasional maupun internasional. Oke, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.